Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melody Novanda, NIM 2021 kelas 1J, MK Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh hubungan timbal balik. 1. Pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. 2. Pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. 3. Pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dari satuan terkecil itu terbentuklah gagasan untuk terus mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah. Sekolah tidak akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat. Maka dari itu kedua sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi. Jika di sekolah dapat terbentuk perubahan sosial yang baik berdasarkan nilai atau kaidah yang berlaku, maka masyarakat pun akan mengalami perubahan sosial. Sebagai salah satu wujud sekolah sebagai bagian dari masyarakat, maka terbentuklah sekolah masyarakat atau community school. Sekolah ini bersifat life-centered, yang menjadi pokok pelajaran adalah kebutuhan manusia, masalah-masalah dan proses-proses sosial dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai laboratorium di mana anak pelajar menyelidiki dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur pendidikan. Menurut Okmum, fungsi keluarga itu adalah sebagai berikut: fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan atau penjagaan, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga, fungsi agama. 2. Pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya produk serta kualitas dari produk sekolah itu sendiri. Semakin luas sebaran produk sekolah di tengah-tengah masyarakat, tentu produk sekolah tersebut membawa pengaruh positif yang berarti. Bagi ini sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Rendahnya kualitas faktor manusia di setiap masyarakat akan berpengaruh terhadap prestasi yang bisa dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Terdapat 4 macam pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat, yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan masyarakat. 2. Membawa pengaruh pembaharuan bagi perkembangan masyarakat. 3. Mencetak warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. 4. Melahirkan sikap-sikap positif dan sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional berdasarkan kebutuhan. Adapun gambaran hubungan rasional di antaranya keduanya adalah: A. Sekolah sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan di masyarakat yang membawa konsekuensi dan konseptual serta teknik yang bersesuaian antara fungsi pendidikan yang diperankan sekolah dengan yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, 3. Pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Dari lingkungan masyarakat itu sendiri adalah masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam artinya, masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk atau plural, suku, agama, kegiatan, kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Anak-anak dengan karakteristik yang suka meniru mudah sekali untuk terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai orang tua, seharusnya bisa mendapatkan anak pada lingkungan yang baik agar anak juga dapat terbawa pengaruh-pengaruh baik, karena pada dasarnya anak mudah terpengaruh pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Ketika dia bersekolah, terkadang dia terpengaruh pada hal-hal negatif yang ada pada temannya. Begitu pula ketika ia berada di suatu lingkungan masyarakat, lingkungan yang memiliki nilai-nilai positif tentu akan berpengaruh pada perkembangan tersebut. Begitu juga sebaliknya, pola pikir dan tingkah laku anak akan terbentuk seiring dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu peran orang tua sangat penting, sangat teliti pada anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya terbebas dan tidak terkontrol. Orang tua bukan hanya mencari nafkah saja, tetapi harus juga bisa meluangkan waktu untuk anaknya. Karena pendidikan anak yang pertama berada di lingkungan keluarga. Orang tua dapat mengawasi bagaimana perkembangan anaknya ketika di rumah, melihat dengan siapa saja anak bermain di sekitar lingkungannya, bagaimana situasi masyarakat yang mengelilingi anak tersebut. Dengan begitu, maka anak-anak akan selalu terkontrol perkembangannya, baik di lingkungan keluarga maupun ketika anak berada di lingkungan masyarakat.
hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalah kata, saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.